Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 12 sampai ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita. Marilah kita simak dengan benar. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula tempat baik kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah pasti tahu bahwa orang-orang yang memperjuangkan kebenaran itu sering menanggung derita. Pasti dia sering dibuli atau ditekan, bahkan sering didiskriminasi, bahkan tidak sedikit yang dibunuh. Kalau kita bisa melihat di kitab Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis harus dipenggal kepalanya karena dia berani menegur kesalahan dari Raja Herodes dan istrinya Herodias. Demikian juga dengan Paulus, ketika kita tadi mendengar epistel itu, bahwa dia harus menderita karena memberitakan Injil kebenaran yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu juga yang akan disampaikan pada minggu-minggu penderitaan, yang dimulai dari minggu ini, minggu Septuagesima, bahwa Yesus harus menderita karena menyatakan kebenaran yang dari Allah di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh dosa dan iblis. Dan itu juga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dialami oleh Nabi Yeremia. Dia harus menanggung banyak siksaan, baik secara fisik maupun psikis, karena memang tugasnya diberikan oleh Tuhan untuk menyatakan dosa-dosa bangsa Israel dan memanggil bangsa itu supaya mereka bertobat. Tentu sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang kesalahannya tidak mau dibongkar. Sadar atau tidak,
ketika kesalahan-kesalahan kita dibongkar, kita pasti akan melawan. Bahkan mungkin ketika kesalahan kita itu dibongkar, segala usaha pasti akan kita buat supaya itu tertutupi. Dan pasti kita membenci, kita tidak suka sama orang yang membongkar kesalahan, membongkar dosa-dosa kita. Itulah yang dialami oleh Yeremia. Dia membongkar keberdosaan bangsa itu, sehingga bangsa itu berusaha ingin membunuh Yeremia. Bahkan Yeremia itu akan dikucilkan mereka, karena mereka nggak suka dosa-dosa mereka melalui kebenaran firman Allah bisa nampak. Mereka tidak suka tindakan yang dilakukan oleh Yeremia, padahal sebenarnya baik itu. Ketika Yeremia mengingatkan bangsa itu dengan keberdosaan mereka, ada waktu bagi bangsa itu untuk bertobat. Apa yang dia terima? Dia diejek, dia didiskriminasikan, dia dikucilkan. Bahkan sampai mengolok-olok Nabi Yeremia dengan mengatakan, di manakah firman itu? Biarlah ia sampai. Kalau bagi bangsa Israel, Yeremia itu mengada-ada, bahkan menuduh Nabi Yeremia sangat menginginkan agar Tuhan menghukum Israel. Dan itulah yang diadukan oleh Yeremia kepada Tuhan. Sebab permintaannya, apa yang di dalam hatinya, apa yang di dalam dirinya, tidak menginginkan bangsa itu akan jatuh. Itu sebabnya dikatakan, apa yang keluar dari bibirku engkau ketahui. Itu pernyataan dari Yeremia yang menyatakan bahwa kasih yang daripada Allah itu bisa terwujud di tengah-tengah bangsa Israel ketika mereka mau bertobat, mau meninggalkan kesalahannya. Mereka mengingat apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Itu sebabnya Yeremia tidak suka sebenarnya penderitaan itu datang di tengah-tengah bangsa Israel. Itulah yang sering terjadi, Amanginang. Itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sampai sepanjang masa, sampai pada hari ini. Orang-orang yang ditegur dosanya agar bertobat, bukannya segera bertobat, tetapi mereka justru mengancam, meneror, bahkan mencelakai si pemberi berita kebenaran itu. Dan bukan hanya si pemberi kebenaran berita itu, bahkan keluarganya sendiri pun akan diteror ketika menyatakan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kepada kita, jangan pernah takut, jangan pernah ciut menyatakan kebenaran. Ketika kita berani menyatakan kebenaran, mungkin di dalam hati kita akan disingkirkan, mungkin kita akan dijauhi, mungkin kita tidak ditemani. Tetapi yakin dan percayalah, ketika Tuhan bersama dengan kita, kebenaran itu kita wujudkan di dalam kehidupan kita, tidak ada perlu ditakutkan. Katakan aja yang benar, walaupun itu sangat menyakitkan. Karena ketika kita menyatakan kebenaran, ada Tuhan bersama dengan kita, membantu kita. Itu yang dialami oleh Yeremia. Padahal sebenarnya, Amanginang, Yeremia itu sempat putus asa. Sempat dia berkata, di mana Tuhan itu? Sempat di dalam dirinya, apakah Tuhan itu membantu aku? Lalu Allah memberikan dorongan kepada dia supaya dia tidak takut, supaya dia terus bekerja menyatakan kebenaran yang daripada Tuhan walaupun hidupnya menderita. Pertanyaannya kepada kita, mampu nggak kita, Amanginang, melakukan itu? Di mana kita bekerja, di mana kita mencari nafkah di tengah-tengah kehidupan ini, ketika kebenaran itu kita wujudkan, mungkin kita akan dijauhi. Kita nggak dapat jabatan kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan. Pertanyaannya kepada kita, sanggupkah kita menyatakan kebenaran itu? Janganlah dulu, Amang, saya nggak sanggup karena jabatan saya nomor 1. Nanti saya akan disampaikan ke tempat yang jauh dari saya, dari keluarga.
Mungkin kita akan berkata seperti itu. Tetapi firman ini mengingatkan pada saat ini kepada kita bahwa ketika kita menyatakan kebenaran itu, kita menegur orang-orang yang berdosa, jangan pernah takut. Itu juga yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Jangan karena dia itu kehidupannya atau orang kaya, orang yang terpandang, orang yang selalu dielu-elukan di suatu gereja atau suatu kelompok, sebab apa yang dia katakan itu akan menjadi suatu kebenaran, padahal sebenarnya itu bukan kebenaran. Nah, di sini para pelayan Tuhan diuji, apakah mampu menegur orang yang memiliki kekuasaan ketika dia sudah hidup di dalam keberdosaan. Itu akan mengingatkan kita bagaimana kehidupan dari Yesus itu sendiri. Dia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib dan tabah menahan semua penderitaan itu. Itulah yang harus ada dalam setiap hidup pelayan atau hamba-hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran. Gak masalah dalam hidup kita ini kita dijauhi karena sebuah kebenaran. Ketika kita mau mengingatkan seseorang akan dosa dan kesalahannya, jangan pernah takut untuk dibenci. Karena sebenarnya ketika kita menegur seseorang itu akan kesalahan dan dosanya, di situ Tuhan meletakkan pengampunan itu. Jadi kalau orang tidak mau bertobat akan kesalahannya, akan dosanya, dia menyatakan dirinya hidupnya seperti hidup yang benar, dia akan memperoleh apa yang dia sudah perbuat itu, yaitu hukuman yang daripada Tuhan. Sama seperti bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Hanya Dia, tidak ada yang lain. Seberapa kuat pun kita, seberapa hebat pun kita, seberapa kaya pun kita, itu tidak menjadi suatu jaminan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, semuanya itu akan ditaruh di bawah. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita akan nyaman. Ketika kau dalam keadaan sakit, ketika kau dalam terburuk, ketika kau memuji-muji Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Dia akan memberikan rohnya kepadamu, memampukanmu untuk menghadapi persoalan-persoalan yang kau hadapi. Ketika kita memuji-muji Tuhan di dalam kehidupan kita, kita sampaikan kepada pengharapan kita kepada Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya Yeremia itu sendiri ketika menghadapi persoalan itu, dia datang ke tahta Tuhan. Dia serahkan hidupnya, dia meditasi, dia berbicara kepada Tuhan dan berbicara kepada dirinya sendiri. Tidak ada penyembuh akan sakitmu, baik secara rohani, baik secara jasmani, selain yang daripada Tuhan itu sendiri. Pertanyaannya Amanginang, ketika kita sakit, pertama sekali kita akan pergi ke dokter kan? Kita lupa, ketika kita sakit, sampaikan dulu, serahkan dulu hidupmu kepada. Pernah enggak kita memakan obat itu sebelum memakannya kita berdoa? Ulan adong obati boduton. Seharusnya ketika kita sakit, pertama sekali aku serahkan hidupmu kepadamu Tuhan. Jangan ketika nanti sudah mokik-okik, terus disampaikan kepada sintua, tolonglah Amang panggil pendeta supaya didoakan atau marulaun nabadia. Jangan sampai seperti itu. Tetapi ketika kita mengalami kesesakan, sakit apapun itu, pertama sekali serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia yang bisa memberikan kepadamu kelepasan. Dia yang bisa memberikanmu penyembuhan, tidak ada yang lain. Kalau kita katakan dokter itu sebagai parhitian dari kesembuhan itu yang diberikan oleh Tuhan. Jadi oleh sebab itu, pusatkan pujianmu, pusatkan hidupmu, penyembahanmu hanya kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang bisa memberikan kesembuhan itu di dalam kehidupan kita.
Yeremia sudah mengalaminya di dalam perjalanan kehidupannya, dan kita juga pasti akan mengalaminya dan akan mengalaminya untuk hari-hari ke depan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita gantungkan harapan kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah sumber kehidupan di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita semakin dekat, semakin memberikan diri kita kepada Tuhan, ingat, hidup kita, iman kita akan selalu menyala, berapi-api untuk hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita hidup di dalam Tuhan. Mari kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah andalkan kemampuanmu. Jangan pernah andalkan kehebatanmu. Jangan pernah gantungkan harapanmu kepada manusia. Tetapi semakin dekatlah kepada Tuhan, semakin berserah diri kepada Tuhan, karena Dia yang mampu menyelamatkanmu dan memberikan solusi atas persoalan di dalam kehidupanmu. Kalau kita melihat di perjanjian lama Goliat itu adalah raksasa yang besar, orang yang besar, memiliki bala tentara. Ketika dia berhadapan dengan Daud, seorang kecil, saya bilang, lebih besar badannya si Goliat daripada si Daud. Tapi apa yang bisa kita lihat? Persoalannya bukan karena kekuatan diri sendiri. Kalau kita melihat Goliat sangat besar, Daud sangat kecil, tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan memampukan dan memenangkan Daud. Seorang gembala itu memenangkan pertarungan itu. Ingat, Amanginang, banyak cara-cara Tuhan yang mungkin kita tidak bisa pikirkan, cara-cara unik yang akan Tuhan berikan kepada kita ketika serahkan hidup kita kepada Tuhan. Banyak caranya. Jadi oleh sebab itu yang paling penting di dalam kehidupan kita yang pertama, serahkan hidupmu kepada Dia. Gantungkan harapanmu kepada Dia. Percaya akan Tuhan untuk setiap persoalanmu, untuk setiap sakitmu. Dia pasti akan sembuhkan. Paulus juga berkata pada epistel itu, hanya kebenaran yang kepada Tuhan yang dia wujudkan di dalam kehidupan pemberitaan Injil, dia harus disiksa, tetapi Tuhan memenangkan dia. Kita juga menginginkan di dalam kehidupan kita, Amanginang, supaya kita selalu dimenangkan oleh Tuhan. Berikan hidupmu dan dikuasai oleh Tuhan, bukan dikuasai dunia ini. Biarkan hidupmu dikuasai oleh Tuhan. Dia pasti memberikan setiap jalan-jalan yang akan kau tempuh. Ingat, di dalam firman ini kita semakin diingatkan bahwa Yeremia melalui kesaksiannya yang akan menjadi kehidupan kita pada saat ini untuk hari-hari ke depan. Biarlah Yesus sebagai teman kita. Dia akan memberikan kekuatan, kelegaan kepada kita. Dia akan menolong kita untuk setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah hidup di dalam Tuhan, tetaplah bersandar kepada Tuhan, tetaplah gantungkan harapanmu kepada Tuhan. Dia akan memberikan jalan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Semakin dekat kita akan diberikan kekuatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan melalui firman-Mu supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Biarlah setiap perjalanan kehidupan kami masing-masing Tuhan, untuk setiap pekerjaan kami masing-masing, kami menjadi saksi-Mu untuk menyatakan kebenaran yang daripada-Mu. Biar setiap cita-cita, harapan kami masing-masing kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kelepasan, keselamatan, kesembuhan di dalam kami, supaya kami tetap hidup di dalam-Mu. Tuhan, pada saat ini kami memohon kepada-Mu untuk setiap pekerjaan kami,
biarlah kami menjadi berkat. Tuntun kami Tuhan dan arahkan hidup kami, supaya kami hidup selalu di dalam kebenaran. Walaupun terkadang Tuhan dunia ini bisa mengejek kami Tuhan, mendiskriminasikan kami. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami hidup bersama dengan Engkau Tuhan, kami dapat memenangkan segala perkara yang ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebentar Tuhan kami ingin pulang dari rumah-Mu ini. Berkati jemaat-Mu ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan umur yang panjang. Berkati setiap pekerjaan yang sudah Kau titipkan kepada mereka Tuhan, untuk mereka memperoleh berkat-Mu yang melimpah. Berkati Tuhan dalam 1 minggu ini, supaya kami hidup di dalam kebenaran dan kami hidup di dalam penyertaan-Mu, dan kami bisa bertemu Tuhan untuk hari Minggu depan di dalam penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan dalam ibadah kami ini, kami memohon kepada-Mu supaya kami tetap Engkau selamatkan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu itu menjadi pegangan dalam kehidupan kami, supaya kami semakin kuat dan selalu berserah hanya kepada-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.